Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Ini adalah charger desktop charger punyanya Anker ya, 200 watt ini spesifikasinya ya. Berhubung banyak yang menanyakan tentang hal ini ya, hal ini saya keluarkan lagi punya Anker ini. Sebenarnya saya sudah mereview ini, tapi tidak selengkap yang sekarang saya akan bahas ya. Jadi sedikit saya ceritakan, ini adalah 200 watt ya. 200 watt itu bukan berarti cakep ya bentuknya. Mantap ya. Ya. Ini produknya Anchor yang kalau untuk kelas-kelas Anchor ini yang termurah lah, tidak terlalu mahal ya. Untuk kelas Anchor ya, kita bicara Anchor. Dan ini yang termurah memiliki 4 port USB-C dan 2 port USB-A. Ini total untuk wattnya itu 200 watt ya, total wattnya itu 200 watt. Dan yang bikin takjub itu tiap port USB-C-nya itu bisa 100 watt ya. Ini 100 watt, ini 100 watt, 100 watt, 100 watt. Tapi bukan berarti, ingat, bukan berarti dicolokin tuh tiap satu port itu bisa 100 watt, enggak. Ya, hanya total 200 watt. Nanti saya tunjukkan total 200 watt, sama saya tunjukkan per portnya ini bisa 100 watt ya. Jadi satu persatu saya tunjukkan. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan itu, ada yang menanyakan kalau ini dia gunakan ke Vivo, kira-kira gimana, bisa enggak? Karena ke Vivo itu katanya voltasenya sekian, sementara ini sekian. Nah, itu loh ya. Nanti kita jelaskan juga ya satu persatu. Dan juga mengenai power bank ini ya. Power bank ini ada teman kita yang menanyakan kalau power bank ini adalah power bank keluarannya Anchor ya, untuk edisi Anchor yang termurah juga ya. Ini masuk murah ya untuk edisi Anchor loh ya. Ini 165 watt ya, 25.000 mAh ya, 25.000 mAh. Dan sudah ada kabel seperti ini, minta dicoba untuk ke kabel sakti seperti ini ya. Kabel sakti seperti ini perjalanannya seperti apa. Nah, ini dari kedua ini saya akan membahasnya satu persatu, dimulai dari ini. Kalau ini memang juga Anchor, tapi saya tidak membahasnya karena ini uh, tidak ada yang bertanya tentang ini ya. Cuma saya kasih masukan sedikit. Saya kalau memakai ini untuk pengecasan ke iPhone saya ya, cakep sekali, ngecasnya cepet, suhunya stabil, dan enak lah pokoknya pengecasan pakai ini ke iPhone ya. Sekarang kita cek untuk satu persatu. Saya buktikan kalau ini per portnya 100 watt 100 watt ini ya. Port C1 nya ya, C1 nya aku coba dulu ya, C1. Nah ini lihat, protokolnya bagus banget ya, protokolnya bagus banget. Dan dia untuk PD-nya ini 100 watt ya, muncul ya 100 watt ya. Nah 100 watt. Sekarang kita beralih ke port yang kedua. Port yang kedua kita cek juga ya. Ini udah masuk ke port yang kedua ya. Port yang kedua, nah, wah, bagus ya, bagus sekali nih ya, ya, warna hijau semua. Dan bawah sendiri itu lihat tulisannya di bawah sendiri, nanti akan muncul sebentar. Nah ini dia, bawah sendiri 100 watt ya, clear ya. Nah ini ya, sekarang kita beralih ke C3. Ini C3 ya, ini C3 ya, udah kelihatan ya C3. Sekarang nih, ini C3 ya, C3. Sekarang kita lihat di sini, bagus banget ya, lihat. Seneng ya kalau lihat seperti ini ya. Kalau pengecekan seperti ini terus warnanya hijau semua. Nah, terus ada yang bertanya, kalau hijau semua kenapa? Hijau semua itu ya berarti bagus. Berarti protokolnya oke gitu loh ya. Nah, tuh bawah sendiri yang tulisan ungu ya, 100 watt ya. Ya, oke, sekarang kita cek port yang terakhir ya. Port yang terakhir. Nah, ini kita lihat port yang terakhir.
Nah, pasti ada yang bertanya, USB-A-nya kau nggak dicek? Saya cekin nanti ya. Ya, cek. Kok check-in sampean? Cek cekin gitu loh. Cekin maksudnya, lihat ya. Nih. Nah, 100 watt ya. Jadi clear ya. Tiap portnya ini bisa 100 watt. Tiap portnya ya, tiap portnya itu bisa 100 watt. Nah, ini sekarang saya akan menunjukkan untuk apa namanya? USB-A-nya ya. USB-A-nya itu saya pakai kabel seperti ini aja supaya kenapa? Supaya teman-teman bisa lihat semua ya nanti ya. Ntar kita colokin ya. Nih. Ah, ini dia. Gimana hasilnya? Wow, lihat nih. Ya. Kalau dari atas Apple-nya sudah hijau lah, lihat ya, hijau semua ya. Ini cakep sekali, udah ya, ya kan? Nah, power delivery-nya tidak ada karena ini USB-A ya. Nah, sekarang port yang USB-A kedua ya, USB-A kedua kita lihatkan seperti ini ya. Bentar, ini kita bentar. Ini kok nyoloknya nggak bener ini. Oh, yang USB-A-nya ternyata merah. Ya, ternyata merah. Tidak semuanya. Tidak semuanya apa namanya hijau ya. Kecuali USB-C-nya ya, ya. Ternyata merah ya. Untuk port yang USB-A kedua ya. Tidak apa-apa ya. Mungkin kalau ini ya, saya kasih tahu ya. Kalau seperti ini biasanya, nah biasanya ya, sepengetahuan saya, biasanya untuk pengecasan ke TWS ini, yang apa namanya ini, port USB-A yang kedua, ya biasanya ke TWS biasanya karena kondisinya tadi merah semua, ya seperti itu. Nah itu biasanya dan biasanya itu wattnya kecil, ya. Sekarang kita coba ini semua, kita lihat kan tadi sudah 100 100 100 100. Saya akan menunjukkan kalau ini total wattnya 200 watt. Saya akan tunjukkan ya. Nah, di sini ya. Nanti kita lihat di sini wattnya ya. Wattnya itu ya. Kita akan membutuhkan wattnya. Nah, ini. Sekarang kita coba ke sini dulu. Nah, saya tunjukkan dulu ya. Nih. Perjalanan wattnya ini kalau benar-benar sampai 100 watt ya. Ini 93 ya. Ya. Kita pindahkan sekarang ke sini 93 juga enggak. Ya. Kita lihat wattnya aja ya. Lihat. Nah, ya kan? Benar ya 93 ya. Ya. Sekarang kita tambahin pakai anchor ini ya. Kita tambahin. Udah masuk 105 tuh nariknya itu ya. 105. Nah, kita tambahin ini ya 105 ya. Nah, 110 110. Nah, sebentar ya. Bentar. Aduh. Nah, tuh lihat 151 watt, 162 ya kan? Sampai 162. Ini udah diambil ke power banknya ini 80 watt. Nah, ya kan? 81. 163 watt ya. Yang ini 65. Kita rubah karena ini berubah jadi 65 ya. Ntar kita taruh sini aja. Nah, ini dia. Jadi biar sama-sama gede ya. Nah, ini 163, 165. Ini 65. Oh, yang ini bisa nariknya sampai 84. Oh, 65. Sekarang saya coba ambil pakai kabel ini. Saya tambahkan lagi. Nah, bisa enggak? Nah, ke Vivo ini yang agak tinggi anunya dayanya. Pengambilan dayanya. Ntar. Sampai berapa ini?
152, 158, 169, 170, ya, 181, 184, 186, 189. Clear ya? Sudah mencapai hampir 200 watt. Yang dimaksud 200 watt itu seperti ini ya. Ini 190 ya. Yang dimaksud 200 watt ini seperti ini ya. Jadi buat yang bertanya, yang dimaksud 200 watt itu seperti ini. Bukan berarti bisa mencolokkan ke 200 watt perangkat kayak ke mana? HP yang game yang 200 watt nggak bisa ya. Dan per portnya sudah saya tunjukkan hanya 100 watt ya, hanya 100 watt per portnya ya. Jadi tidak bisa. Sudah clear ya. Nah, terus ada pertanyaan. Nah, ini kebetulan Vivo-nya ini saya gunakan ya. Ini Vivo Y100 ya. Vivo Y100 ini saya gunakan untuk menggunakan Anchor ini. Saya ambil alatnya itu, penunjuk power setnya ya. Jadi biar lihat ya hasilnya ya. Jadi ini Vivo Y100. Y100 yang teman kita tuh nanya, kan kalau ini untuk Anchor ini voltasenya 20 volt ya, 20 volt. Ada yang 20 volt. Jadi gini ya, voltase itu ngikutin ya. Ada karena kan di sini ada 9 volt, 12 volt sama 20 volt. Kalau tidak salah seperti itu ya. Kita sudah ngecek itu di video saya sebelumnya ya. Sekarang udah tidak perlu ngecek lagi. Nah, di sini kalau kita menggunakan Vivo itu bisa menyesuaikan ya untuk voltasenya ya. Voltasenya itu bukan berarti ngikutin di situ 20 volt, itu enggak gitu loh ya. Nah, teman kita itu yang menanya di kolom deskripsi menanyakan kalau Vivo itu 11 volt ya. Ini benar ya. Itu yang atas sendiri itu dia hanya di 9 volt ya. Ya kan? Daya yang ditarik 43, masuknya 43 watt. Ya, pengecasannya. Ya kan? Ya enggak ngikut 20 volt no ya. 191 ya. Jadi menyesuaikan ke perangkat kita gitu loh. Jadi tidak asal nabrak. Semua itu sudah diperhitungkan sama profesornya, kalkulusnya di China sana gitu loh. Tidak sembarangan. Saya hanya menjelaskan gitu loh ya. Jadi menjelaskan dan menunjukkan. Saya hanya bisanya seperti itu. Kalau yang detailnya itu profesornya sana yang bisa menjelaskan ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya memang dibuat seperti ini supaya kenapa? Supaya perangkat kita itu tidak rusak gitu loh. Terpadu dengan misalkan Anchor 200 watt ini itu nggak rusak gitu loh. Paham ya? Tidak rusak, nggak ada masalah gitu loh. Digunakan secara bersamaan dengan watt yang gede ya kan, semuanya berjalan lancar, nggak ada masalah. Karena inilah yang dinamakan proteksi yang dikondisikan dari perangkat Anchor ya. Jadi bisa untuk mengecas ke Vivo ya. Sudah selesai pertanyaan itu, udah saya jawab semua ya. Sekarang kita beralih ke persoalan power bank ini ya. Power bank ini teman kita ini Bro Wayan ini menanyakan di kolom deskripsi untuk pengecasan ke menggunakan kabel sakti. Kita coba ya. Sekarang ini udah selesai, kita pindah ke power bank ya. Jadi seperti biasa ya, perwakilannya saya tunjukin ini dari mana, Vivo, Poco sama Superfook ya. Jadi kita perwakilannya 3 ini aja. Kita coba sekalian desktop chargernya Anchor ini ya, sebelum kita ke power banknya ini. Kita coba satu persatu hasilnya seperti apa ya. Ini kan yang ditunggu teman-teman ya, karena pengen tahu hasilnya seperti apa. Kita colokin dulu. Ini tadi sudah kita lihat ya. Kita ulang lagi ini ya, kita ulang lagi. Ini ke Vivo ya, ke Vivo sangat jelas sekali, koma desimalnya juga muncul dan daya yang masuk
Nah, ini daya yang masuk ya cukup mantep ya. Ini Vivo Y100 yang memiliki daya 80 watt ya, 80 watt. Nah, ini dia masuk di 35 watt. 37 nanti bisa mencapai 40 ya. Kalau saya coba-coba tadi ya, karena tadi sudah 40 juga. Nah, sekarang di 35, 36, 37 seperti itu ya. Oke, sekarang kita beralih ke Superfook. Nah, ini Superfook ya. Superfook dia bisa atau tidak. Nah, ya. Nah, ini ya, berjalan ya Superfooknya ya. Tuh, terlihat tulisannya muncul S-Fook. Nah, S-Fook. Nah, gitu kan. Mantap ya masuknya ya. Nah, 38 watt. Ya. Walaupun nanti pasti turun, itu udah pasti ya. Jadi kita tidak usah bahas turunnya ya. Kalau mau manteng terus gitu ya, siap-siap handphonenya rusak ya. Ya. Ini sekarang ke Poco. Poco kita coba. Nah, Poco. Bentar. Poco nih. Nah, ini ya. Muncul ya. Mi Turbo koma desimal muncul dan dia bisa masuk kini bisa 27 watt nih ya. Kita tunggu ya. Karena Poco ini hanya 33 watt ya. Jadi kalau sekitar 27 ya sudah istimewa ya. Ya kan? 23, 24, 25 ya. 26, 27 ya. 28 malahan ya. Fix ya. Nah, itu loh ya. Jadi clear ya. Sekarang kita beralih ke power bank ini ya. Jadi ada yang minta supaya untuk ke power bank ini hasilnya seperti apa kalau kita gunakan untuk pengecasan apa namanya ini? Kabel sakti ya. Kita siapkan dulu seperti ini ya. Nah, biar cakep dilihat ya. Wah, walaupun tulisannya kebalik ya jadinya ya. Karena ini colokannya di sini. Colokan USB-C-nya ya. Kita coba ke Mi Turbo dulu ya, Mi Turbo. Wah, tuh jalan ya. Langsung kayaknya ndak beda ya sama desktop chargernya itu ya, produknya Anker dan dia berjalannya cepat ya. Kita lihat karena di sini kalau aku lihat PD 3.0-nya itu sampai 57 watt itu. Wah, itu ya. Benar ya, 26. Nah, ya kan? Berlanjut ke 27. Nah, benar kan? 28. Berarti fix ya. Tidak ada yang keliru dari pembicaraan saya ya. Kita beralih ke Superfook ya. Kok balik? Malah ini yang diambil, malah situ yang diambil. Kita ya, saking mantepnya gitu ya. Intermezzo enggak apa-apa. Jadi biar ada sedikit tertawanya enggak tegang gitu loh ya. Ya kan? Nah, ini lihat nih. Waduh, mantep ya. S-Fook 38 watt. Ya. Ya, keren ya. 39, ya kan? Nah, itu. Mantap ya. Nah, bisa ya ternyata ya. Ini kita ambil dari sini. Sekarang ke Vivo. Vivo seperti apa ya? Ini koma desimalnya thread. Nah, ya kan? Keluar. Ya, sekarang kita lihat. Wow. FVCP 45 watt. Keren ya. Kerennya. Duh, keren sekali nih ya. 38, 39. Nah, ya kan? 43. Nih. 44. Wah, 45. Aduh. Ya. Jadi ke Vivo ya, itu tidak ada masalah ya. Jadi buat teman kita yang menanyakan untuk terutama untuk siapa? Berwayan ya. Jadi untuk Anker power bank ini wah, sangat istimewa ya. Di satu sisi untuk mengecas laptop, di satu sisi kita menggunakan apa namanya
kabel sakti ini, dan di satu sisi lagi 25.000 mAh. Udah. Ini kita benar-benar dimanjakan ya dengan power bank ini ya. Kalau kita traveling sudah tidak usah bingung lagi ya. Kita misalkan mempunyai 3 perangkat seperti ini dan 1 laptop, kita sudah tidak pusing-pusing lagi. Kebanyakan kabel atau kebanyakan charger atau kebanyakan power bank lagi, sudah tidak pusing-pusing lagi. Sudah enak sekali ya. Terus apa lagi ya yang untuk ditanyakan lagi? Saya rasa sudah semua ya, sudah saya jawab ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada kekurangan, boleh ya di kolom deskripsi ya, bertanya di situ, nanti saya jawab. Cuman diingat ya, kalau saya belum jawab, bertanya lagi boleh, bagi saya boleh ya. Misalkan di video berikutnya ada saya kelupaan, mau ditanyakan di video berikutnya boleh ya, tidak masalah, bagi saya tidak masalah. Soalnya saya senang menjawab ya, saya senang menjawab dan berkomunikasi ke teman-teman daripada saya diemin. Waduh ya, jangan, kasihan, karena saya bisa merasakan ketika saya bertanya di salah satu YouTuber ya kan, terus habis itu tidak dijawab padahal kita butuh, wah sakitnya tuh di sini. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya. Ini intermezzo loh ya. Video saya kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.